kita akan sama-sama kaji, yaitu tentang hal insan kamil. Mengacu kepada secara huruf atau harfiah, insan berarti manusia, sedangkan kamil berarti sempurna. Sehingga mengacu kepada harfiah, insan kamil berarti manusia sempurna atau manusia ingkang jejeg bener. Dalam hal memahami insan kamil, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa harus insan yang disebutkan dan kenapa juga harus kamil yang mengikutinya. Sedangkan sebutan untuk manusia dalam hal ini ya mengacu kepada sebutan manusia terdapat di Al-Quran setidaknya ada 5. Ada 5 sebutan untuk manusia. Ya. Yang pertama pernah dibahas yaitu dalam hal Bani Adam. Bani Adam secara otomatis adalah manusia. Yang terkategori adalah berupa keturunan dari yang satu, yaitu keturunan Nabi Adam. Dan ini terdapat panggilan tersendiri, ya Bani Adam. Agar si manusia selaku Bani Adam, dia tidak terjerumus oleh bujuk rayu ataupun oleh siasatnya sang setan, sang iblis. Ya, jangan sampai kita sebagai manusia keturunan Adam itu mengalami hal serupa seperti Nabi Adam atau orang tua kita, yaitu tergelincir dari segala kenikmatan dikarenakan adanya waswas, rasa khawatir yang berlebihan. Yang namanya khawatir hal yang biasa, tapi kalau khawatirnya berlebihan sering dan itu menghantui, sehingga inilah yang bisa mengakibatkan gelap mata, ya, peteng pangdelengan, ya, yang bisa mengakibatkan pendek langkah atau pendek akal, dimaknai dengan PA. Dan kemudian juga diperintahkan secara Bani Adam untuk kita sebagai keturunannya itu diperkenankan agar senantiasa memakai pakaian, dan sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Ya, jadi pakaian takwa sebagai pembungkus dari keimanan. Ya, al-imanu uriyanun walibasut takwa. Iman iku masih buligir telanjang bulat. Ya. Kelambiye pepantese minangka takwa. Kemudian sebutan selanjutnya yaitu al-bashar. Ya, al-bashar. Al-bashar di Al-Qur'an disebut sebagai manusia. Ya. Kenapa tidak basarul kamil? Ya, tapi insan kamil. Padahal sebutan manusia sempurna secara bashar pun ada. Basaron sawiya, ya, basaron sawiya, manusia sempurna. Ya, itu terdapat ada pada kisah Siti Maryam. Ya, kedatangan Jibril sebagai malaikat masuk ke alam dunia, mewujud menjadi basaron sawiya. Ya, menjadi manusia utuh, blegedeg. Ya, mata bisa kemedep, yo ambekan, konon golo. Ya, ya melaku, ya tangannya bergerak, lamun ngomong ya cangkeme ngomong. Disebut manusia sebagai bashar, yaitu dikategorikan bahwa manusia secara bashar atau bashar sebagai manusia ini mengacu kepada makhluk biologis. Ya, makhluk biologis. Artinya yang memang berstatus sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Ya, ada makhluk hidup sebagai hewan, makhluk hidup sebagai tumbuhan. Nah, ini makhluk hidup terkategori sebagai manusia, yaitu disebut dengan bashar. Sama yen kempong yo mangan, yen haus yo nginum, yen ngeli yo gagian. Konon ngeli apa? Yang mau ngeli, mau kebelet, mau apa lah, pokoknya si gagian. Ya, termasuk untuk berketurunan, bergenerasi, kudu anae perkawinan. Nah, itulah makhluk biologis itu al-bashar.
Nanti kita akan lebih lanjut bahas tentang al-bashar. Dalam hal al-bashar sebagai makhluk manusia secara biologis biasa sama, ya. Mau sebutannya orang beriman, mau orang kafir, apakah itu dia termasuk dalam hal kategori nabi, rasul, ya dominan al-bashar ini adalah kaitan dengan nabi dan rasul. Sehingga apabila tadi Bani Adam disebut dengan ya Bani Adam, untuk al-bashar sering disebutkan yaitu ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Katakanlah bahwa engkau adalah al-bashar, ya mislukum, sama sepertimu. Jadi isunki manusia pada bakar ente onon dulu lah kebedae, ya kesinggung yo nyewot kan mokonon. Dan dalam hal bashar ini keunikannya karena tadi ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, termasuk ya ayyuhalladzina amanu, ya ini sudah kaitannya dengan hal kewahyuan, sudah hal dengan adanya tugas khusus yang diemban. Al-bashar dia membawa tugas sebagai apa? Pembawa berita gembira, basyir, ya siarnya basyiron wa nadiron. Kemudian sebutan lain, ya sebutan lain Bani Adam, bashar, kemudian nas. Nas diartikan sebagai manusia. Dalam kategori nas, manusia disebutkan yaitu dalam hal manusia bersosialisasi, berkumpul, berinteraksi, saling membutuhkan. Ya, jadi terkategori sebagai makhluk sosial. Dalam hal manusia secara nas ini mudah untuk mencapai derajat kesempurnaan. Ya, sebab manusia berstatus sebagai makhluk sosial, tidak mungkin dia hidup sendiri. Ya, tidak mungkin hidup sendiri. Pasti adanya saling membutuhkan. Lah ini disebut dengan nas. Ya. Kehidupan yang susah, repot dan segala macam itu mungkin bagi insan, bagi pribadi. Tapi begitu sudah berinteraksi, ngapain repot? Ngapain pusing? Kan mau konon. Sampean gering, beli usaha nambani dewek. Wis an dokter beli kudu nyiap nang tempat, wis ana tempate, rumah sakit. Pengen HP, kali tuku sih. Beli kudu gawe dewek kan. Sehingga dalam hal seruan sebutan ya disebut juga sebagai ya ayuhan nas, hai wong-wong, ya hai orang-orang. Jadi kemudian sebutan lain selain Bani Adam, al-bashar, al-insan, ya anas tadi anas, ya al-insan pugu, disebut juga al-ins, insi. Sebenarnya insan dengan insi termasuk unasun, termasuk insun itu dari satu akar kata, ya alif nun sin. Tapi dalam hal kategori insi ini ada keunikan. Insi atau insa ya selalu disandingkan dengan jin. Ya, contoh misalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jini dengan insi, jana dengan insa, janun dengan insun. Ya. Nah, ini mengacu kepada dalam hal pemahaman secara makhluk. Ins manusia, jin jelas. Jin demit. Ya. Manusia sebeli-beliye nduweni ganteng. Titik. Jin lah ganteng-gantengnya. Dari bahan penciptaan manusia dari tanahnya pun tanah liat, halus. Tanahnya pun dulu tanah perongkolan, ya. Tapi dari turobun, debu, ya debu yang campur air menjadi tin, ya tin dari tanah liat. Dari mana? Bukan dari tanah angkasa, tapi dari tanah ardi, bumi.
Ya, mengacu kepada manusia dari bahan ingkang alus ingkang adem. Manusia. Ya, dari bahan dasar penciptaan dari hal yang halus dan yang adem, lembut. Sehingga manusia berkarakter lembut dan halus. Beda dengan jin, diciptakan dari nar, geni. Geni kang panas. Bahkan di ayat lain dikatakan dari panasnya api yang tanpa asap. Sehingga api berkarakter nelet, ya, ngebakar, menghanguskan, terkesan kasar, jelek. Ya, itu perbedaan. Ya. Manusia sebagai makhluk dari bahan dasar lembut dan halus sehingga tersebut sebagai makhluk lembut, makhluk halus. Jinne makhluk kasar. Ya. Napa sampeane sibuk rebutan dalam makhluk halus? Yung sirai dewek jika ngalusku. Kang arane manusia iku kedeleng. Ya, yen ngomong kerungu kan mengkonon. Termasuk lamun diledek ya baper, nyewot baper kan mengkonon. Iki manusia. Jadi intinya apapun perkara manusia itu selalu katon. Nyewot ya katon nyewote kan mengkonon. Sabar ya katon sabare. Sedangkan jin ya itu tersembunyi, bersifat rahasia. No. Jadi yang namanya manusia harus senantiasa menampakkan diri. Ya. Kudu katon yen migawe katon. Jin itu sudah bersifat tersembunyi, bersifat merahasiakan diri. Ya. Kadang seliwek katon, seliwek kerasa embuk anggap dengan wujude. Itu adalah karakter jin. Kan mau konon. Tapi sira kan pada sibuk rebutan penampakan. Masya Allah, penampakan. Yang jin itu bersifat ora katon. Kenapa dikaton-katonaken? Ya. Ini salah siapa? Viral. Iya viral yang salah sampai aneh. Ya, menyalahi kodrat. Manusia kang alus jadi wadag, jadi kasar. Kan mau konon, jine kang justru kasar, dialus-alus makhluk halus. Sampean yang salah berarti kunku. Ya. Tapi kan umum mau konon, tapi Qur'ane belum mau konon. Sampean nurut umum, nurut dewek apa nurut Qur'an? Tuh. Ya, mulane Quran iku mengajak manusia berakal sebab akeh ilmu kang bisa dari manfaat kanggo ning diri minangka sang petunjuk Al-Qur'an. Kan mengkonon, ya lumayan. Mbu mari nahan kempong, nahan ngantuk sing penting ngaji. Ya, yang penting ngaji. Mbu siji muloro ana kang nyantel ketimbang beli ngaji. Manusia itu mampu hidup bersama-sama. Mampu menerima instruksi secara menyeluruh. Itu bisa. Contoh, seorang pimpinan tentara menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI, tahan serangan. Kompak se-Indonesia tahan serangan. Itu manusia. Jin, boro-boro. Ya, boro-boro. Nggak ada yang bisa seperti itu jin. Contoh lain, PBB, WHO instruksi nang lockdown, sealam dunia lockdown kabeh. Itu manusia nurut sekabehanane. Jin boro-boro. Jadi bisa apa? Selaras, harmoni, bersinergi. Ya, ku manusia. Unik ning kono. Dalam segi manusia contoh secara premanisme ning terminal kan di sisi preman. Bener. Ana ketuae, ana preman-preman, ana karencekane. Bersinergi, harmoni, kompak, bener bleh. Lah, jin
anu je aja mono-mono mono suwung, sungil kali sungil. Penghuni je anu je lele je kono. Ya siji bae iku. Setane lho je, setan buncul. Ya buncul bae iku. Langka gabungan ana buncul, ana siluman ulus, ana buaya dari siji ning kono langka. Ya, uripe bisa bareng-bareng. Iku jin. Jadi lamun manusia sing uripe ora bisa bareng-bareng alias dewek-dewek. Jadi apa? Ya sira arane kunku. Ya, berarti kunku anak kang salah karo sistem kemanusiaanane. Ana salah karo pemahamanane. Nah, kemudian insan, ya, insan ini terkategori manusia sama dengan halnya insi dan sama dengan halnya dengan nas. Termasuk juga Bani Adam, termasuk juga basar. Ya. Dan ada juga sebutan ya ayuhal insan. Wahai manusia. Lihat disebut dengan tunggal di situ. Tunggal pakai manusia siji, pribadi siji. Manusia siji bilang tak insan. Ya. Lamun terkategori dalam hal kaitan manusia secara insan berarti pribadi. Berkumpulnya insan secara kelompok kecil dimaknai sebagai unasun atau unas. Ya, unas. Engkau gampang dibahas kunci unas. Jadi kelompok kecil, golongan. Tapi lamun unas bergabung jadi siji, kelompok besar, arane anas, manusia-manusia. Kemudian dalam hal ini para santri semuanya yang disebut dengan manusia itu memiliki akal, ya, juga memiliki hati dan juga memiliki naluri, itu insan. Termasuk insan yang disebut dengan insan, dia mempunyai aktivitas sehari-hari, rutinitas. Dagang ya dagang, terus dagang maning ngopi, ngopi dagang maning, rutinitas. Uripe ngopi karo dagang, alhamdulillah. Kemudian Al-Quran juga mengatakan yakni dalam hal insan itu diajari membaca, diajari menulis, dan juga diajarkan untuk memahami. Dalam hal urusan aneh diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, itu manusia, itu insan. Ya. Dalam hal ini para santri semuanya, setidaknya tadi sebutan 5 untuk manusia, insi, insan, nas, Bani Adam, dan Bashar. Nah, dalam kategori ini kita akan kenali tentang hal kamil. Kenapa harus kamil? Kan monon. Sedangkan sebutan untuk sempurna itu bukan hanya kamil saja. Ada juga yakni disebut dengan tamam. Ya, tamam, ta mim mim. Utamima atamimi. No. Termasuk juga nanti urusannya dengan utama tamatan tamat. Ya, berarti sempurna. Ya, tutup, full, penuh. Ya. Kemudian bisa dimaknai juga sebagai sawiya. Ya, sawiya atau sawiyan, juga sawiyan. Dari kata sawiya menjadi istiwa. Ya, istiwa jumeneng. Kemudian sebutan lainnya adalah wafiyah, wawufaya, ya, wafiyah, wafi, aufan, ya, atau aufu. Juga dimaknai sebagai kesempurnaan, ya. Summa tuwafa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna. Ya. Tuwafa, yuwafa, wafa di situ. Ya, sempurnaan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Tapi mengapa mengacu kepada kamil, kamal? Ya, kamala. Di sini kita bisa maknai contoh misalkan namanya Kamal, Kamil, nama bulan Kamil, ya, bulan sempurna. Kenapa tidak bulan sawiya, bulan utama,
atau bulan wafia, tapi bulan kamila atau kamil. Ya, bulan sempurna. Minangka ning jero atau di dalam bulan tersebut berisi jejeg 30 dina. Ya. Berisi 30 dina bulan jejeg. Lawannya bulan kamil adalah bulan nakis, bulan kurang atau 29 hari. Kalau secara tahun, yang tahun jejeg disebut tahun kabisat. Jejeg anak penjejegan penyempurnaan ditambah nang kabisat. Lamun tahun biasa berarti tahun basitah. Jadi dalam hal pemaknaan kamil berarti sempurna ning isiye. Konon kulo ning ke anak-anane ning hitunganane. Kemudian dimaknai juga tentang hal kesempurnaan. Ya, dalam hal puasa. Wali tukmilul iddata wali tukabirullaha ala mahadakum. Maka sempurnakanlah jumlah, ya, jumlah hitungan puasa dalam bilangannya, ya, idat bilangan, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya. Jadi jejeg nang puasa 30 dina sawise jejeg 30 dina wali tukabirullah gage takbir agung nang aran Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk kang wis teka. Petunjuk apa? Kan mengonon petunjuk Lailatul Qadar, bengi kemuliaan. Kemudian dimaknai juga dalam hal ini al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Nah, di sini ada atmamtu. Atmamtu berarti tamam, ya. Jadi akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini akmaltu, aku sempurnakan lakum untukmu dinakum agamamu. Ya. Pada hari ini aku sempurnakan secara kamil yakni ubagimu agamamu. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan juga atau aku cukupkan alaikum nikmati untukmu nikmatku. Ya, selanjutnya waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi dalam hal ini para semuanya mengacu kepada akmaltu lakum dinakum, sempurna agama Islam, ya. Beda dengan atmamtu alaikum nikmati. Sempurnai nikmat ngukurnya kepriben. Angel kan? Loh, tapi sempurnai ning Islam jelas bisa diukur. Ya, salat ana rakaate kan mokonon. Ya, puasa ana bilangan hari ye. Bener kan? Haji keruan waktu keruan tempatnya carae. Bener? Zakat ya keruan male artinya takaranane. Bener? Syahadat jelas bacaannya nyaksi ning sapa jelas. Berarti kapasitas dalam hal ini adalah kamil, itu syarat ketentuan ada terpenuhi. Sempurna. Lamun anoko, lamun bunder ya gembleng. Konon lamun jejeg yo ajeg.